Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini ibu akan menceritakan sebuah dongeng. Tapi sebelum itu ibu akan memperkenalkan diri ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Siti Suhartini, NIM 2201064. Saat ini ibu berkuliah di STKIP Rokania, mengambil prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini ibu akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Pinocchio si boneka kayu. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pria tua bernama kakek Geppetto. Ia hidup sendiri dan bekerja sebagai pengukir kayu untuk mendapatkan uang. Suatu hari, kakek Geppetto ingin mengukir sebuah boneka kayu laki-laki yang diberi nama Pinocchio. Ia lalu berandai-andai bahwa boneka itu hidup dan menjadi anak laki-laki yang bisa menemani hidupnya. Seandainya boneka ini benar-benar hidup dan menjadi anak laki-lakiku, Kata kakek Geppetto. Kakek Geppetto tidak tahu bahwa kayu yang digunakannya untuk mengukir Pinocchio adalah kayu ajaib. Ia juga tidak sadar bahwa perkataannya itu didengar oleh seorang peri. Saat boneka itu selesai dibuat, kakek Geppetto meletakkannya di atas tempat tidur. Sang peri pun menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan Pinocchio. Boneka kayu, saat pagi datang, kamu bisa berjalan dan berbicara seperti anak-anak lain. Suatu hari, kamu bisa membuktikan bahwa kamu nyata dan benar-benar seorang anak laki-laki. Kata peri itu. Tiba-tiba, mata Pinocchio terbuka. Saat itu, peri lalu mengatakan syarat agar Pinocchio bisa menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Satu hal yang penting, kamu harus bertemu dan bicara dengan seekor jangkrik. Dia akan berada di dekatmu dan membantumu mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Ujar peri itu lalu pergi. Keesokan pagi, kakek Geppetto begitu terkejut karena melihat boneka yang dibuatnya bergerak. Boneka itu bahkan bisa bicara dan memanggilnya ayah. Ayah, ujar Pinocchio sambil menggerakkan jarinya dan memandang kakek Geppetto. ada apa ini? Kenapa anggota tubuhmu mulai bergerak? Kamu juga bisa berbicara. Tanya kakek Geppetto. Iya, aku putramu Pinocchio, ayah. Jawab Pinocchio. Sebelum kakek Geppetto kembali bicara, Pinocchio lalu berdiri dan langsung berlari keluar dari rumah kakek Geppetto. Kakek Geppetto lalu mengejar Pinocchio yang berlari kencang. Orang-orang di jalanan yang melihat boneka hidup itu hanya bisa tertawa. Pinocchio, ayo kita pulang. Berhenti berlari. Kata sang kakek. Pinocchio semakin nakal dan tidak mau menuruti perintah kakek Geppetto. Ia lalu berbaring di jalanan sambil tertawa. Hahaha, aku tidak mau pulang. Aku ingin terus bermain. Aku tidak ingin terkurung di rumah saja, Kata Pinocchio pada kakek Geppetto. Setelah beberapa lama, Pinocchio yang nakal akhirnya pulang ke rumah. Setelah berkeliling kota dan berbuat nakal, ia pulang ke rumah karena lapar. Suatu hari, Pinocchio meminta untuk didaftarkan ke sekolah. Ia ingin seperti anak-anak lainnya yang belajar di sekolah. Kakek Geppetto pun menyanggupi keinginan Pinocchio ini, meskipun dia tidak punya uang untuk membeli buku sekolah untuk Pinocchio. Kakek Geppetto lalu berusaha dengan keras mencari uang untuk anaknya sekolah.
ia terpaksa menjual jaketnya yang sudah usang untuk dibelikan buku pelajaran. Sekarang kamu bisa pergi ke sekolah, Pinocchio. Katanya, "Wah, akhirnya aku bisa sekolah," ujar Pinocchio sambil meloncat girang. Keesokan harinya, Pinocchio pergi ke sekolah ditemani si jangkrik. Dalam perjalanan ke sekolah, dia mendengar suara musik dan ternyata sedang ada pertunjukan boneka. Untuk bisa membeli tiket pertunjukan, Pinocchio hendak menjual buku sekolah yang dibelikan kakek Geppetto. Jangan, Pinocchio, kamu tidak boleh menjual buku yang diberikan ayahmu. Itu perbuatan yang salah. Ayahmu mendapatkannya dengan susah payah. Jadilah anak yang berbakti dan menghormati orang tua. Tegas si jangkrik. "Ah, berisik," ucap Pinocchio yang nakal sambil menyembunyikan si jangkrik di balik topi agar dia tidak mengganggunya. Selama pertunjukan, Pinocchio diajak naik ke atas panggung. Pinocchio berhasil membuat pertunjukan itu meriah karena dia adalah boneka hidup yang tidak digerakkan oleh manusia. Sayangnya, Pinocchio justru terjebak dan ingin dimanfaatkan pemilik pertunjukan. Ia dikurung di dalam kandang bersama si jangkrik di balik topinya. "Apa yang harus kita lakukan, jangkrik?" rengek Pinocchio. Saat sedang bersedih karena terkurung, Pinocchio melihat seorang peri di dekatnya. Ia lalu meminta pertolongan. Ceritakanlah apa yang telah kamu alami dengan jujur, kata peri. Namun, alih-alih jujur, Pinocchio justru malah berbohong dan mengaku sudah ditipu dan dirampok oleh orang jahat. "Mereka mencuri buku sekolahku dan memaksaku datang ke sini. Mereka lalu memasukkanku ke dalam kandang," katanya. Tiba-tiba, hidung Pinocchio tumbuh memanjang. Setiap kali dia berbicara bohong, hidungnya semakin panjang. Berkata jujurlah jika ingin hidungmu kembali seperti semula. Semakin kamu berbohong, maka hidungmu akan semakin panjang, kata peri. Pinocchio pun akhirnya bercerita dengan jujur. Peri pun membantu membebaskan Pinocchio dengan menggunakan sihirnya dan mengembalikan ukuran hidung Pinocchio. Setelah bebas, Pinocchio tidak langsung pulang, melainkan kembali berbuat nakal. Namun, lagi-lagi Pinocchio diselamatkan peri. Saat perjalanan pulang, Pinocchio tiba-tiba terjebak di lautan. Ia lalu dimakan seekor hiu besar. Di dalam perut hiu, dia melihat sosok kakek Geppetto. Keduanya pun lalu saling berpelukan. Pinocchio dan kakek Geppetto berusaha mencari jalan untuk keluar dari perut hiu. Pinocchio lalu mendapatkan ide untuk membuat api unggun di dalam perut hiu. Idenya pun berhasil dan mereka keluar dengan dorongan yang keras dari perut hiu. Kakek Geppetto yang tampak lemah digendong Pinocchio saat kabur dari perut hiu. Pinocchio merawat kakek Geppetto sampai pulih. Terima kasih, Pinocchio. Berkat kamu, aku bisa pulih dan sehat, kata kakek Geppetto. Setelah sampai di rumah, Pinocchio kembali didatangi peri dalam mimpinya. Peri memuji Pinocchio yang berhasil menyelamatkan kakek Geppetto. kamu telah membuktikan sebagai anak yang berani, dan sekarang
sekarang kamu telah menjadi seorang anak laki-laki yang sesungguhnya," kata peri. Keesokan hari saat Pinocchio terbangun, dia mendapati tubuhnya sudah berubah. Tubuh Pinocchio sudah menjadi tubuh manusia, bukan lagi kayu. Ia lalu berteriak dan memeluk kakek Geppetto sambil menangis. "Lihat, aku sekarang benar-benar menjadi anak laki-laki," katanya. Kakek Geppetto pun bahagia melihat Pinocchio kini sudah menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Sejak saat itu, keduanya pun hidup bahagia, dan Pinocchio tidak pernah lagi berbuat nakal. Tamat. Nah, anak-anak ibu, dari cerita Pinocchio ini kita bisa mengambil beberapa pesan moral. Yang pertama, kita harus menjadi anak yang jujur. Tidak boleh bohong ya, karena berbohong itu perbuatan yang salah. Seperti Pinocchio, kalau dia berbohong, hidungnya jadi panjang. Berbohong itu juga berdosa, jadi kita tidak boleh berbohong. Yang kedua, kita harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, karena orang tua kita yang telah membesarkan kita, merawat kita, menyayangi kita. Yang selanjutnya, kita harus tahu berterima kasih dan mau mendengarkan nasihat orang yang lebih tua. Seperti Pinocchio, seharusnya dia mendengarkan nasihat jangkrik untuk tidak menjual buku sekolahnya. Akhirnya Pinocchio terjebak, bukan? Kita harus mendengarkan nasihat orang lain, terlebih-lebih orang itu lebih tua daripada kita, karena itu pasti hal yang baik untuk kita. Yang seterusnya, kita harus menjadi anak yang baik. Jangan jadi anak yang bandel ya. Jadi, kita harus menjadi anak yang baik, berbakti kepada orang tua, dan mau mendengarkan nasihat orang lain kepada kita. Kita juga harus menjadi anak yang jujur, tidak boleh menjadi anak yang nakal. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kita bisa berjumpa lagi, dan semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ke depannya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah kedua kalinya atau mengulangi perbuatan yang salah lagi. Nah, Ibu meminta maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.